Cuci tangannya yang bersih. Ayo, sudah selesai? Ya, semua. Sudah sarapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita dapat bertemu lagi untuk belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 5. Nah, supaya kegiatan kita hari ini berjalan lancar, ilmu yang didapat bermanfaat, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang berangkatnya lebih pagi? Ilham. Oh ya, ya Ilham. Pimpin doa anak. Mari kawan-kawan kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kita sudah berdoa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk, siapa yang jadi dirijen? Iya, yuk maju dong, cantik. Berdiri dulu, berdiri semua, berdiri semua. Jangan mengikat ya. Berdiri semua. Siap? Ya, nggak ada gerak-gerak tambahan, Hikmat. Jadikan
bukan gemar membaca, mari kita membaca ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang dibuka bukunya. Sudah selesai dibaca semua? Sudah. Nah, supaya hari ini kita belajarnya semangat. Ayo semangat enggak? Semangat. Kita tepuk semangat. Tujuan kita belajar hari ini ya itu adalah kalian bisa menguraikan pengertian dari teks eksplanasi. Nah, yang kedua ya, kalian bisa mengidentifikasi informasi penting dari teks yang sudah kalian baca tadi ya, dari teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, nah, kalian bisa menuliskan atau menyajikan informasi penting yang didapat dari teks eksplanasi itu ke dalam bentuk tabel. Yang keempat, melalui diskusi nanti kalian bisa mengidentifikasi keragaman ekonomi yang ada di masyarakat dengan benar. Yang kelima, setelah kalian mengidentifikasi keragaman ekonomi, kalian bisa menganalisis manfaat menghargai keberagaman ekonomi di masyarakat. Nah, kemudian ini kegiatan yang paling menyenangkan, nanti kalian bermain peran. Nah, tujuan dari bermain peran ini kalian bisa menampilkan sikap yang perlu dikembangkan dalam pentingnya menghargai keragaman ekonomi yang ada di masyarakat itu dengan percaya diri. Jadi nanti ketika ada kegiatan bermain peran, siapa yang memainkan perannya setiap kelompok itu harus percaya diri. Kan sudah kelas 6 ya, semangat. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan video pembelajaran dari tema 4 globalisasi, subtema 1 pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video ini nanti kalian apa yang harus kalian pada baca? video pelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 4 subtema 1 pembelajaran yang 6. Perhatikan baik videonya. Saat Nindin menonton televisi, tiba-tiba listrik padam. Wah, kok bisa ya mati lampu? Ada apa nih? Untuk mengetahui penyebabnya, kita bisa membaca pada teks eksplanasi. Apa ya teks eksplanasi? Perhatikan teks eksplanasi itu apa? Nah, mengenai itu bisa kalian catat ya. Sesuatu yang penting itu nggak harus berdasarkan dulu fakta yang bisa kalian memberikan catat pengetahuan untuk kepada menambah pembaca. wawasan kalian. Berikut ini adalah sebuah teks eksplanasi yang menjelaskan mengapa mati lampu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak dapat terpisahkan, sehingga saat tiba-tiba mati lampu menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apa ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu lama, karena akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi padamnya listrik bisa berasal dari luar
berupa gangguan alam dan juga faktor dari dalam berupa terjadinya gangguan pada komponen listrik. Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari bersama-sama menjaga keberadaan listrik. Dari teks eksplanasi yang berjudul Mati Lampu, kita temukan informasi pentingnya dan kita buat dalam bentuk gambar berseri seperti pada gambar ini. Yang pertama, kita tulis halaman judulnya, yaitu Mengapa Mati Lampu. Kedua, kita tulis pernyataan umumnya dari paragraf 1, yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Yang ketiga, dari deret penjelas, kita lihat dari paragraf 2 dan 3, yaitu faktor penyebab mati lampu adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Keempat, simpulan dan pendapat penulis pada paragraf 4. Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Selanjutnya, kita masuk ke materi PKN tentang pentingnya menghargai beragaman ekonomi. Berikut ini adalah sebuah dialog tentang Saskia dan Reno. Mari kita dengarkan. Saskia anak yang ceria, pintar dan baik hati. Suatu hari, Reno, teman sekelas Saskia, mendekati Saskia dan mengganggunya saat makan. Saskia, makananmu enak. Sini untuk aku. Aku lapar, Reno. Jangan diambil semua. Sudahlah, semua saja untuk aku. Pokoknya harus diberikan. Lihat tuh, seragammu sangat kumat. Sepatu juga sobek. Saskia kaget dan menyadari bahwa dirinya memang orang miskin, hanya penjual kue. Sejak hari itu, Saskia menjadi anak yang pemurung. Berdasarkan dialog tersebut, kita jawab ya pertanyaan berikut. Bagaimana karakter tokoh Saskia dan Reno? Iya, betul sekali jawabannya. Karakter Saskia yaitu ceria, pintar, dan baik hati. Karakter Reno yaitu suka meremehkan dan memaksa orang lain. Bagaimana sikap Reno kepada Saskia? Apa yang seharusnya Reno lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Reno harusnya menghargai kekurangan Saskia dan tidak menghindarinya. Bagaimana sikap Saskia setelah Reno mengenanya? Apa yang sebaiknya Saskia lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Saskia menjadi anak pemurung. Saskia seharusnya menjadikan ejekan Reno sebagai semangat untuk meraih cita-cita. Berikut ini pentingnya menghargai keberagaman ekonomi. Menghargai keberagaman ekonomi sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Perbedaan kemampuan ekonomi hendaknya tidak menjadikan perpecahan. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Tetap semangat untuk menjadi anak yang percaya diri dan rendah hati. Terima kasih anak-anakku. Selalu jaga kesehatan ya. Ingat selalu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tema 4, tema 1, pembelajaran 6. Nah, kita nanti belajar seperti itu, tapi tidak sama persis. Itu tadi hanya gambarannya saja. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar mengapa mati lampu. Nah, itu ada di buku siswa kalian di halaman 45. Ayo coba diperhatikan, diamati gambar itu. Nah, itu gambar dari pembangkit listrik ya, sampai disalurkan ke gardu induk dan dinikmati oleh pelanggan. Di situ ada gambar apa saja itu? Ada pembangkit listrik, ada jaringan transmisi yang menghubungkan ke gardu induk sampai ke pembangkit listrik. Kemudian ada
jaringan distribusi. Berarti ini dari gardu induk menuju rumah-rumah warga. Di situ bisa lihat nomor 1 ini gambar apa ini yang ditunjuk ini? Petir. Petir ini salah satu penyebab mati lampu. Coba sekarang kalian baca teksnya. Nah, dibaca teksnya. Coba siapa yang mau baca? Cari siapa yang mau baca. Nanti suaranya keras. Ayo. Siapa yang mau baca? Ilham, baca. Yuk, yang keras Ham. Kan pinter. Ayo. Listrik memiliki peran penting dalam globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang memanfaatkan listrik sebagai sumber kehidupannya kehidupan manusia. Dunia saat ini menjadi sangat berkembang dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus biasa kita sering memakai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu seseorang yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Perusahaan listrik negara PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menikahi kejadian mati lampu. Apalagi pada dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses bahan baku transmisi distribusi energi listrik. Faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketika ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan jaringan seperti petir, pohon dan hewan yang mengganggu jaringan atau galian yang menyebabkan kabel jaringan rusak. Sedangkan faktor dalam terjadinya pada gangguan komponen dan jaringan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikuti menjaga keberadaan listrik di sekolah kita. Sudah bacanya selesai? Yuk, tepuk tangan untuk kita. Nah, setelah kalian baca itu tadi, mendengarkan temannya baca, kalian baca sendiri. Nah, sekarang kalian membagi kelompok. Nah, kemudian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan teks. Nah, sesudah menjawab pertanyaan ini, nanti kalian buat tuliskan informasi penting dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi itu ke dalam bentuk tabel. Mengerti? Yuk, sekarang duduknya berdasarkan kelompok masing-masing. Yuk, kita yuk, duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nama kelompok 3. Ya. Kelompok 1.
belajar yo main warung tentang gunung Sioke. Diam aja, diskusikan dulu. Dijawab soal jawabannya berarti kalau semuanya berdiskusi, bareng-bareng mengerjakan nanti cepat selesai. Ayo. Diskusi bareng-bareng. Kalau ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, boleh tanyakan sama Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah berarti dikumpulkan KKPD-nya. Dikumpulkan KKPD-nya. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks eksplanasi, yaitu mengapa mati lampu. Nah, ketika mati lampu, itu apa sih yang kalian rasakan? Gelap kalau malam. Nah, mati lampu ini bisa menghambat kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian. Nah, coba perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar-gambar ini, kalian bisa mendiskusikan keragaman ekonomi yang ada di sekitar kalian. Ayo diskusikan. Ini buka KKPD juga.
Keragaman ekonomi yang ada di sekitar kalian itu apa? Ya, petani. Apalagi? Peternak, pedagang, dokter, pekebun, polisi, bengkel, kuli bangunan. Ayo kelompok 2. Petani, dan bengkel, pedagang, peternak, kuli bangunan. Apa lagi? Polisi, kebun. Yuk kelompok 3. Petani, pedagang, bengkel, polisi, bidan. Apa lagi? Nah, pinter-pinter semua anak ibu. Kalian bisa mengidentifikasi keragaman ekonomi yang ada di sekitar kalian. Nah, keragaman ekonomi itu berkaitan dengan pekerjaan. Jadi, keragaman ekonomi itu jangan jadikan perpecahan, tapi jadikan suatu sarana untuk mempererat tali silaturahmi, persatuan dan persatuan. Nah, untuk kalian bisa mengembangkan sikap menghargai keragaman ekonomi, mari kita bermain peran. Senang nggak bermain peran? Nah, di sini nanti kalian akan memainkan peran, yaitu Benny dan Lali. Sudah siap? Yuk, siapa yang mau maju duluan? Yang mau bermain peran? Aku. Ya. Kelompok? Ya, kelompok 2, ayo maju. Bermain peran. Ayo. Yang keras bacanya. Kami adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia terkenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga memiliki nilai selalu di atas rata-rata nilai teman-temannya di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat belajar dan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Ani sedang memakan bekal sekolahnya di kantor sekolah. Benny datang mendekatinya. Lali tertegun mendengar apa yang Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya bekerja seragam yang tidak menentu penghasilannya. Lali memandangi sepatunya yang mulai tampak menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lali kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Penampilan yang bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk intonasi suaranya. Terus kerasnya suara itu belum terdengar, ekspresi wajahnya. Kalau
Kalau sedih berarti ekspresi wajahnya harus sedih. Jangan sedih tapi nanti senyum-senyum. Ya. Kemudian intonasinya ketika menghadir temennya itu agak keras. Nah, sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Ya. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Ya. Ayo, harus bisa, harus percaya diri. Ayo. Harus percaya diri. Ini yang keras. Ini adalah juga mulai cuma istri Nusantara. Dia sudah apa yang minta dan wajib menjaga. Dan juga rajin sholat dan selalu menyelesaikan segalanya tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu di atas rata-rata. Nilai teman-temannya dinilai sekali. Itu dia juga semangat ramah ceria dan juga membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari kami sedang memakan bekal sekolahnya dibantu sekolahnya menjaga dan waktunya. Kami terteduh mendengar perkataan Penny. Dia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin bekerja berdiri. Ayahnya bekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Kami menyadari sepatunya yang tampak mulai menganga juga serapannya sekolah yang tidak tadi terlihat pada hasilnya. Sejak hari itu lalu kemudian menjadi anak yang memilih ia tambah selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi sekolah. Ya, udah berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus, bisa tampil percaya diri. Tidak malu-malu walaupun nanti perlu ada yang ditingkatkan lagi. Nah, dari bermain peran yang sudah kalian lakukan tadi, ya, kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan, ya, berdasarkan permainan peran yang kalian lakukan tadi. Yang nomor 1 ini bagaimana tokoh Lani dan Benny. Ya, kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Ayo diskusikan. Setelah kalian diskusikan sifat dari tokoh Lani dan Benny, kalian bisa mengidentifikasi keragaman ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian kalian bisa menganalisis manfaatnya kalau kita menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Kemudian kalian buat kesimpulan. Nah, semua itu kalian kerjakan dalam PKPD yang sudah Ibu bagikan. Ayo diskusikan dengan teman kelompokmu. Ayo diskusikan. Bentukkan pikiran semua, dibaca, dikerjakan. Coba bagaimana karakter Leni dan Benny? Ayo, karakter Leni dan Benny bagaimana? Lani dan Benny. Ya, kalau Lani itu tadi ceria, ramah, dan baik hati. Kalau Benny
Ya, suka menolak teman, merendahkan teman itu tidak boleh. Jangan ditiru sifat seperti Debbie. Ayo, sekarang kalian lanjutkan kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Ada yang tidak dimengerti, yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Bu Guru. Buku ini 20 buku ini dulu. Baik. Ada pen. Ini. Nih. Selesai anak-anak diskusinya? Sudah. Kan LKPD-nya. Ayo dikumpulkan. Sudah dibuat kesimpulannya? Belum, Bu. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi yang harus kalian isi menyangkut pembelajaran atau materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo. Nah, ini dikerjakan mandiri ya, Nak ya. Tidak seperti tadi diskusi. Ini dikerjakan mandiri, berarti kerjakan sendiri. Nggak boleh nyontek teman. Nah, yuk, yang sudah dapat jangan lupa ditulis namanya, terus langsung dikerjakan. Sudah dapat semua kertas ulangannya? Nah, ayo kalau sudah dikerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah dikumpulkan. Ya, nah, masih semangat? Bagus. Berarti kita sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, seperti itu. Dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil atau ilmu apa yang bisa kalian
Iya, pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Apalagi? Bermain peran, nah, terus apa lagi? Ayo, apa kesimpulannya? Ayo semangat. Tadi coba diingat-ingat pelajaran apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ayo apa? Iya, penyebab mati lampu atau faktor-faktor penyebab mati lampu. Apa lagi? Ya, bermain peran itu berarti kita mengembangkan, menghargai keragaman ekonomi. Ada lagi? Apa lagi? Masih kurang itu tadi yang disebutkan. Ayo. Menganalisis manfaat keragaman ekonomi. Banyak tadi manfaatnya, salah satunya itu mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan, ya, saling menguntungkan, terus saling membutuhkan, saling menguatkan. Itu manfaat kalau kita menghargai keragaman ekonomi. Apalagi di era globalisasi sekarang, keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita itu bermacam-macam, tapi perlu untuk saling menghargai. Walaupun kita punya kekurangan, tapi harus selalu percaya diri. Karena apa? Setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu mempunyai kekurangan dan juga kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak boleh mencemooh, merendahkan orang lain. Kalau kita mencemooh, merendahkan orang lain, berarti kita juga mencemooh dan merendahkan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Jadi itu tidak boleh, nak, ya. Jadi kita harus saling menghargai, baik itu petani, buruh, polisi, bidan, kuli bangunan, bengkel, ya. Itu harus saling menghargai karena mereka ini saling membutuhkan. Misalnya kita dagang, nggak ada petani, bingung apa yang mau didagang, apa yang mau dimakan, seperti karena beras itu yang menghasilkan petani padi. Nah, itu jadi harus saling menghormati. Nah, pelajaran apa yang paling kalian sukai? Bermain peran. Kenapa? Oh, karena seru. Nah, itu tadi bermain perannya untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, nak, ya, dalam berekspresi, intonasinya, gerak tubuhnya, ya. Terus pelajaran yang paling tidak disukai apa? Faktor-faktor penyebab mati lampu. Semua orang itu tidak suka mati lampu, karena kalau mati lampu, semua kegiatan yang berhubungan dengan listrik itu menjadi terhambat. Tapi dari kita belajar faktor-faktor itu tadi, kita bisa tahu, oh, ini mati lampu karena ini. Jadi tidak boleh marah-marah hanya karena mati lampu. Karena apa? Di era globalisasi ini, peranan listrik itu sangat penting. Semuanya pakai listrik. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan kita yang akan datang, kalian pelajari subtema 2, pembelajaran 2. Yuk, sekarang kita nyanyi dulu. Mau nggak nyanyi? Mau. Ya, kita nyanyi lagu daerah Lampung, daerah kita, daerah Provinsi Lampung, ya.
Ya.
dibaca-baca bukunya, ya, dikerjakan tugasnya. Sekarang kalian boleh pulang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.